Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang sedang menunggu kapan kepastian RUSN segera ketuk palu oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi RUSN yang segera akan ketuk palu. Nah, dengan demikian, maka DPR RI gunakan 3 prinsip dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa prinsip ini Bapak Ibu? Sebelumnya, kita ketahui dulu bahwa proses pembahasan terkait dengan finalisasi RUASN ini sedang berjalan dan sedikit ada bocoran informasi terkait dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui informasi terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pengesahan rancangan undang-undang atau RUASN sangat dinantikan oleh para pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan seluruh tenaga honorer. Hal ini karena nasib mereka akan ditentukan oleh undang-undang ini. Tentunya ini resmi setelah ketuk palu. Salah satu hal yang diatur dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah mengenai situasi tenaga honorer. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah setuju bahwa tidak akan ada PHK terhadap seluruh tenaga honorer, namun semua honorer akan diangkat menjadi P3K, baik dengan status P3K per time, demikian dengan P3K full time. Terkait dengan kabar RUASN, ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya, untuk seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, dan apalagi honorer, karena memang pengaturan terkait dengan pengangkatan honorer juga telah dimuat di dalam revisi Undang-Undang ASN yang segera akan menuju pengesahan. Namun, walaupun RUASN ini akan disahkan, pemerintah masih tengah membahas mengenai status kepegawaian yang akan diberikan kepada tenaga honorer. Apakah nantinya ini diangkat menjadi PNS ataupun P3K dengan P3K terbagi dua, yaitu P3K full time dan P3K per time. DPR RI memiliki 3 prinsip dalam pengangkatan tenaga honorer. Yang pertama, tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Yang kedua, tidak akan ada pengurangan pendapatan dari yang telah diterima selama ini. Dan yang terakhir, tidak akan berdampak pada penambahan beban keuangan negara. Namun, bila melihat prinsip-prinsip tersebut, tampaknya ada ketidaksesuaian dengan situasi di negara ini. Prinsip pertama menunjukkan bahwa seluruh honorer 2,3 juta tenaga honorer non-ASN akan diangkat menjadi P3K. Sementara itu, prinsip ketiga berkaitan dengan situasi keuangan negara yang tengah sulit. Maka tentunya ini ada kepincangan antara poin pertama dengan poin ketiga, yang mana pengangkatan 2,3 juta tenaga honorer ini tentunya dibarengi dengan keuangan negara yang memadai dalam hal penggajian atau anggaran biaya para honorer ini ketika diangkat nanti menjadi aparatur sipil negara. Pendapat ini ditegaskan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Jika kita hitung jumlah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak akan melebihi 3 juta. Jika reformasi birokrasi berjalan lancar, saat ini yang ada sekitar 3,9 juta ditambah nanti dengan 2,4 juta. Jumlahnya hampir mencapai 6 juta. Dengan 2,4 juta, maka jumlahnya hampir mencapai 6 juta. Jadi ini akan menjadi beban yang besar bagi Kementerian Keuangan dan pemerintah. Ini ujar Mardani Alisera yang dikutip dari saluran YouTube TV Parlemen pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Usulan mengenai
P3K paruh waktu ini masih merupakan gagasan untuk membantu tenaga honorer agar pada tanggal 28 November 2023 tidak akan ada yang tersisihkan dan status mereka jelas. Artinya, diupayakan supaya per November 2023 ini nasib tenaga honorer, status pekerjaan honorer, gaji tenaga honorer, perlindungan tenaga honorer jelas adanya. Penunjukan P3K paruh waktu akan mempertimbangkan beban kerja dari posisi yang mereka pegang. Jadi DPR RI sangat berharap bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat berharap bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, DPR RI juga berharap agar status tenaga honorer menjadi lebih jelas dan pasti. Disampaikan juga bahwa pada bulan November 2023 mendatang ini, 2,3 juta tenaga honorer ini diharapkan mendapatkan kejelasan status mereka, yang mana selama ini adalah status kepegawaian honorer, lalu kejelasan yang dimaksud yaitu diangkat menjadi status aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nasib mereka sedang diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat yang sudah bekerja keras, yang telah mendengarkan masalah yang mereka hadapi selama ini. Nah, tentunya ini satu kebanggaan bagi seluruh honorer ya, karena memang ada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang benar-benar berupaya keras untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer ini. Kiranya pada tahun 2023 tahun ini, semua persoalan mengenai honorer ini tuntas adanya. Jadi sehingga demikian, maka jelas permasalahan honorer di negeri ini selesai. Masyarakat pun pasti memiliki harapan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai kejelasan status mereka dan peningkatan pelayanan mereka kepada masyarakat tentunya. Semoga pemerintah bersama dengan DPR RI dapat menemukan solusi terbaik untuk memberikan kejelasan status bagi tenaga honorer ini tanpa memberatkan anggaran negara. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga pengangkatan honorer menjadi ASN P3K menjadi bagian seluruh Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi selama ini. Demikian informasinya mengenai nasib tenaga honorer dalam RUASN. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.